Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Widianto Sasongko. Di sini saya akan mempresentasikan terkait asesmen kompetensi minimum. Nah, pokok pembahasannya itu yang pertama itu pengertian AKM, yang kedua itu tujuan AKM, dan yang ketiga itu teknik pelaksanaan AKM. Nah, AKM sendiri itu asesmen kompetensi minimum atau sering kita sebut AKM. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM itu yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua itu survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga itu survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional yang pertama itu potret kualitas pembelajaran di daerah atau sekolah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional itu asesmen nasional menghasilkan input untuk memantau yang pertama itu perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua itu kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, dan antar daerah atau antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Selanjutnya itu asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Selanjutnya itu asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya itu perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria perbandingannya itu yang pertama itu tujuan pelaksanaan. Nah, di sini ada mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan di asesmen nasional dan di ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dilihat dari jenjangnya, untuk asesmen nasional itu ada di SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk ujian nasional itu hanya ada di SMP dan SMA. Dari levelnya sendiri dilihat, kalau di asesmen nasional itu ada di level 5, 8, dan 11. Sedangkan di ujian nasional itu ada di akhir jenjang. Subjek siswa itu terkait siswa yang dipilih itu secara acak di asesmen nasional, sedangkan di ujian nasional itu keseluruhannya. Untuk modelnya itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian di asesmen nasional. Dan untuk ujian nasional ini ada pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika. Sedangkan sasaran penilaiannya itu kalau di asesmen nasional itu ada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter satuan kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk di ujian nasional ini terkait dengan penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaiannya itu bisa kita baca sendiri. Selanjutnya itu bentuk penjelasan setiap poin pembelajaran dan UN. Nah, untuk tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individual. Asesmen nasional berlaku untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atas,
Ini termasuk MIMTS dan MAN, serta program kesetaraan setara UN berlaku di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas saja. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa, bagaimana salah satu syarat kelulusan. Bentuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari 2 jenis, yaitu asesmen literasi membaca yang mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan, dan asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasikan, dan bernara. Yang kedua itu kan survei karakter, dan ketiga survei lingkungan belajar. Menurut petunjuk dan teknis itu di sini basisnya untuk AKM sendiri menggunakan komputer dan bersifat adaptif. Selanjutnya, peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan memilih sampel secara acak. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri dapat kita lihat. Untuk SD itu literasi 75 menit di hari pertama, hari kedua itu sama, dan survei karakter 20 menit di hari pertama, survei lingkungan belajar 20 menit, dan untuk SMP itu literasi 90 menit dari pertama dan 90 menit dari kedua, serta survei karakter 30 menit di hari pertama dan survei lingkungan belajar 30 menit di hari kedua. Kriteria peserta itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, memilih sampel secara acak, tadi sudah dijelaskan di depan. Terus ini sudah. Nah, bentuk soalnya ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, penjelasan, kemudian. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.